Bagi pemirsa yang belum tahu, PISA adalah asesmen internasional yang menilai kualitas sistem pendidikan, di mana kualitas utamanya dilihat dari kemampuan literasi murid berusia 15 tahun atau kelas 9 SMP dan kelas 10 SMA di sebuah negara. PISA diadakan setiap 3 tahun sekali oleh OECD, dan kita sudah mengikutinya sejak pertama kali, yaitu di tahun 2000, eh, lebih dari 20 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Director of Education and Skills OECD, Andrea Schleicher, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, perwakilan Kementerian Agama, para pimpinan dan pegawai Kemendikbudristek, para kepala dinas pendidikan, serta pimpinan organisasi dan lembaga, ibu dan bapak kepala sekolah, guru, dan seluruh insan pendidikan yang saya banggakan. Hari ini adalah hari yang sangat penting karena kami ingin melaporkan hasil studi PISA tahun 2022 yang akan kita umumkan hari ini. Nah, untuk menyampaikan hasil capaian daripada studi PISA 2022 ini, izinkan saya melakukan paparan singkat. Kalau bisa ditayangkan, silahkan. Jadi hari ini kita akan membahas sekilas mengenai PISA, hasilnya, dan mengapa peringkat PISA 2022 Indonesia meningkat, dan apa saja yang harus kita lakukan bersama untuk memulihkan pembelajaran. Berikut. Sekarang kita memasuki sedikit mengenai PISA. PISA itu adalah studi internasional yang digabung oleh Indonesia, kami bergabung pada tahun 2000. Dan karena dengan alasan Indonesia mengutamakan transparansi daripada pemantauan kualitas pembelajaran kita dan juga untuk melihat relatif dengan negara lain. PISA ini mengukur apa? PISA ini mengukur literasi membaca, literasi matematika, dan juga sains pada murid-murid yang berusia 15 tahun di berbagai negara di dunia yang ikut dalam tes PISA. Tidak seluruh negara di dunia mengikuti asesmen PISA ini. Literasi membaca dan literasi matematika yang namanya numerasi itu adalah cara kita memproses informasi, cara murid-murid itu melakukan critical thinking, problem solving, dan kemampuan bernalar daripada murid-murid kita. Indonesia sejak 2021, Indonesia sudah melengkapi PISA dengan asesmen kita sendiri, namanya asesmen nasional, untuk menilai kualitas pendidikan di setiap sekolah yang dilakukan setiap tahun. Dan asesmen nasional ini juga adalah versi Indonesia daripada PISA, yang nanti akan saya jelaskan bagaimana ini menyempurnakan lagi PISA khusus untuk kebutuhan Indonesia. Berikut. Sampel PISA ini dipilih secara acak, ya, dipilih oleh OECD. Jadi pemerintah masing-masing pemerintah negara itu tidak terlibat dalam pemilihan siapa yang akan mengambil asesmen ini untuk anak usia 15 tahun. Dan ini benar-benar seluruh Indonesia disampel, termasuk daerah-daerah tertinggal, ya. Dan sampel size ini ada sekitar 14.000 siswa, dan ini terpecah antara SMA, SMK, dan juga SMP. Yang terpenting adalah umur mereka semuanya sekitar di 15 tahun. Berikut. Nah, data PISA yang akan kami tunjukkan ini di tahun 2022 diambil pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2022. Dan ini tepat setelah pandemi COVID. Jadinya untuk Bapak Ibu sangat penting untuk menyadari bahwa ini adalah PISA yang cukup unik, di mana seluruh dunia mengalami learning loss, mengalami kehilangan pembelajaran dan kualitas pembelajaran karena pandemi COVID. Di Indonesia, kita mengalami belajar dari rumah selama 8 bulan, tergantung daerahnya, dan pembelajaran tatap muka pun pada saat kita melakukan selama 17 bulan itu masih tatap muka yang terbatas, ya. Dan baru pada mulai tanggal April 2022, pembelajaran tatap muka benar-benar 100%.
Jadi kebijakan pembelajaran saat pandemi pada saat itu memprioritaskan perlindungan dan keselamatan peserta didik kita. Dan tentunya yang dihadapi seluruh dunia adalah akibat dari berbagai macam antisipasi dan prioritasi kepada kesehatan adalah turunnya kualitas pembelajaran, dan karena itu yang kita sekarang semua tahu menyebabkan learning loss terbesar dalam skala dunia. Berikut. Sekarang kita masuk ke hasil PISA kita. Nah, satu hal yang harus kita pahami, seperti yang saya bilang tadi, di 2022, seluruh dunia, seluruh negara yang mengambil asesmen PISA ini mengalami penurunan hasil belajar. Ya, penurunan hasil belajar yang cukup signifikan. Dan ini tentunya disebabkan, seperti yang saya bilang, akibat pandemi. Jadi dari sisi skor absolut tentunya Indonesia seperti negara-negara lain juga mengalami penurunan. Meski begitu, peringkat Indonesia di PISA 2022, dan karena itu kita ingin memonitor sebenarnya kalau seluruh dunia mengalami learning loss, bagaimana bagaimana status learning loss kita dibandingkan dengan negara lain. Dan karena itu kita melakukan analisa membandingkan dengan negara lain. Nah, alhamdulillah peringkat Indonesia di PISA 2022 naik sekitar 5 sampai dengan 6 posisi dibandingkan 2018. Ini adalah kabar yang menggembirakan ya, karena kita melihat bahwa dampak daripada pandemi dan learning loss yang dihadapi di Indonesia, recovery-nya itu, pemulihannya itu jauh lebih cepat dari rata-rata dunia. Dan ini menunjukkan ketangguhan sistem pendidikan kita dan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan learning loss itu ternyata efektif. Berikut. Untuk kategori literasi membaca, ini peringkat Indonesia di PISA naik 5 posisi dibandingkan sebelumnya. Seperti kita bisa lihat tahun perbandingan di atas tahun 2018 sampai dengan di bawah 2022, Indonesia mengalami peningkatan naik posisinya sebanyak 5. Berikut. Dalam skor literasi membaca, kita melihat bahwa rata-rata dunia itu turun sekitar 18 poin. Tapi Indonesia hanya turun 12 poin. Jadi secara signifikan lebih baik daripada rata-rata internasional. Ya. Dan ini benar-benar 80% lebih dari negara peserta PISA mengalami penurunan skor pada literasi membaca dibandingkan PISA 2018. Jadi ini benar-benar suatu hal yang dihadapi seluruh dunia. Tapi alhamdulillah Indonesia di atas rata-rata dari sisi penurunannya, tidak separah rata-rata dunia. Berikut. Nah, untuk literasi matematika atau numerasi, peringkat Indonesia naik juga 5 posisi dibandingkan pada tahun 2018. Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, secara umum di seluruh dunia, skor literasi matematika internasional itu turun 21 poin. Tetapi di Indonesia, skor Indonesia hanya turun 13 poin. Jadi ini juga secara signifikan melakukan pemulihan yang jauh lebih baik dari rata-rata internasional. Berikut. Dan untuk literasi sains kami juga naik 6 posisi dibanding tahun 2018. Ini juga kabar yang mengembirakan. Dan berikutnya kita bisa lihat bahwa untuk literasi sains secara global rata-rata internasional itu memang turun 12 poin, tapi kita juga mengalami penurunan yang sedikit di atas rata-rata, yaitu 13 poin. Tapi hampir sama dengan rata-rata dunia. Dan untuk skor ini hanya sekitar 52% negara peserta PISA yang mengalami penurunan skor sains. Jadi yang benar-benar terdampak, terpukul paling besar itu sebenarnya secara global adalah literasi membaca. Berikut. Nah, sekarang kita harus menanyakan kenapa ke ranking Indonesia naik dari hasil PISA, dan kenapa learning loss kita dibandingkan negara-negara lainnya itu tidak menurun sebesar yang lain. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan di masa pandemi dan setelah masa pandemi untuk benar-benar menekan
learning loss yang kita hadapi pada saat kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan berbagai macam permutasi daripada PJJ yang kita lakukan. Yang pertama adalah pemberian akses daring yang sangat signifikan. Seperti yang mungkin Bapak Ibu semua tahu, kita melakukan bantuan kuota salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan negara kepada 25 juta murid dan 1,7 juta guru untuk bisa masih mengakses materi dan melakukan pembelajaran secara online. Jadi itu adalah salah satu bentuk inisiatif yang berdasarkan survei kami, ini merupakan salah satu hal yang paling efektif untuk membantu kesinambungan daripada proses pembelajaran pada saat PJJ. Poin kedua adalah pelatihan guru. Kita melakukan berbagai macam platform-platform pelatihan yang bisa diakses secara online yang diikuti oleh hampir 800.000 guru se-Indonesia untuk bertransisi dan mengetahui bagaimana caranya mengajarkan pada saat PJJ, bagaimana permutasi perubahan pelajaran yang harus dilakukan, dan lain-lain. Dan dari sisi materi pembelajaran pun kami menyediakan banyak sekali materi ya untuk membantu guru melakukan pembelajaran daring ya, dan juga kita juga mengadakan pendidikan lewat TVRI misalnya dan modul-modul assessment yang kita berikan kepada guru-guru. Dan tentunya salah satu inisiatif yang terbesar adalah memberikan opsi kepada sekolah untuk melaksanakan kurikulum darurat, yaitu materi kurikulum yang sangat disederhanakan ya, agar guru bisa fokus pada pembelajaran yang paling esensial, yang paling mendalam untuk benar-benar mendukung literasi dan numerasi murid. Berikut. Nah, ini adalah salah satu studi yang kita lakukan sekitar pada saat kita menawarkan kurikulum darurat kepada sekolah-sekolah, sekitar 31,5% daripada sekolah di Indonesia memilih untuk menggunakan kurikulum darurat di masa pandemi. Ini angka yang sangat besar. Dan kita lihat sekarang ada perbandingan, yang di atas itu yang hijau adalah proyeksi hasil belajar 1 tahun ya, kalau tidak ada PJJ, kalau tidak ada pandemi, kalau tidak ada learning loss sama sekali. Itu sebenarnya proyeksi capaian pembelajaran. Nah, yang kedua, yang warna biru itu, yang lebih kecil, itu adalah data hasil belajar 1 tahun di sekolah yang tidak memilih untuk menggunakan kurikulum darurat. Jadi ini adalah sekolah-sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2013. Mereka ingin kurikulum yang sebelumnya saja, tidak mau pindah ke kurikulum darurat. Dan sekolah-sekolah ini mengalami learning loss sebesar 5 bulan. Sebesar 5 bulan. Jadi seperti seolah-olah ada 5 bulan sekolah yang tidak terlaksana. Tapi bagi grup yang paling bawah, di mana ini adalah hasil belajar 1 tahun di sekolah-sekolah yang benar-benar menerapkan kurikulum darurat, di mana kurikulumnya jauh lebih ramping, lebih sederhana, ya, mudah dimengerti sehingga yang esensial saja yang difokuskan. Learning loss yang mereka hadapi itu jauh sekali, jauh lebih kecil daripada sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. Hanya 1 bulan dibandingkan 5 bulan untuk sekolah yang tidak pindah ke kurikulum darurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan salah satu penemuannya yang sangat penting, bahwa besarnya atau kepadatannya kurikulum itu sangat punya dampak yang sangat besar terhadap pendalaman kepada kompetensi-kompetensi esensial seperti numerasi dan literasi. Disinilah kita mendapatkan berbagai macam pembelajaran bahwa sebenarnya kurikulum yang lebih sederhana, yang tidak ditumpuk dengan dipadatkan dan harus kejar tayang terus gurunya, ini bisa menimbulkan pembelajaran yang lebih mendalam dan lebih efektif. Berikutnya. Nah, kurikulum merdeka itu benar-benar drastis perbedaannya. Kita mengurangi 30-40% materi wajib agar guru diberikan waktu, diberikan kebebasan dan waktu untuk benar-benar mengejar ketertinggalan, untuk melakukan pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih menyenangkan, dan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini adalah salah satu inovasi yang dihasilkan kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka
mendukung guru dengan melakukan berbagai macam asesmen diagnostik yang memastikan guru itu tahu setiap anak itu apa kemampuan mereka dan diberikan kebebasan untuk maju dan mundur sesuai kemampuan anak-anak itu. Dan tentunya buku-buku teks kurikulum Merdeka ada berbagai macam aktivitas yang mengasah daya nalar. Dan karena ini kurikulum Merdeka sudah tidak lagi berorientasi kepada penyampaian materi yang sangat padat, tetapi lebih mengasah kompetensi dan karakter daripada murid. Jadi ini adalah inovasi di mana mulai dari kurikulum darurat kami evolusi itu kurikulum menjadi kurikulum Merdeka, dan pembelajaran yang kita hadapi pada saat pandemi kita teruskan. Berikut. Nah, sekarang ke depannya bisa berikut. Kita harus bergerak bersama. Nah, tadi semua inisiatif yang kita lakukan di masa pandemi itu ada evolusinya, ada inovasi yang kita lakukan berdasarkan inovasi awal yang kami terpaksa lakukan pada saat pandemi. Untuk akses daring yang tadinya hanya diberikan kuota internet, kami melihat betapa besarnya dampak konektivitas dan akses kepada internet, sehingga kami menyediakan perangkat TIK sejumlah 1,4 juta laptop yang didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Bukan hanya laptop, tapi juga ada Wi-Fi router dan juga proyektor, sehingga semua modul-modul ini bisa diakses oleh guru untuk menyediakan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dari aspek pelatihan guru dan materi pembelajaran itu semuanya kami tuangkan di dalam salah satu platform paling populer kami yang sekarang sudah digunakan lebih dari 3 juta guru, namanya aplikasi Platform Merdeka Mengajar PMM, yang menjadi suatu tempat untuk guru-guru berkumpul secara digital, mengunduh, mengupload dan mendownload materi, berkolaborasi secara online, dan juga belajar bagaimana transisi ke kurikulum Merdeka. Dan yang tadinya kita memprototipekan kurikulum yang lebih sederhana darurat, itu evolusinya menjadi kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka sekarang sudah diterapkan oleh lebih dari 300.000 sekolah. Jadi yang penting adalah di sini hal-hal yang dalam situasi yang sulit itu melahirkan inovasi yang nantinya kami sempurnakan menjadi suatu hal yang bukan hanya untuk mengejar ketertinggalan, tetapi untuk mencapai akselerasi daripada tingkat numerasi dan literasi di Indonesia. Berikut. Dan tentunya kami senang bahwa Indonesia berpartisipasi dengan PISA, tetapi karena ada berbagai macam limitasi daripada PISA, kami menciptakan tentunya asesmen nasional kami sendiri yang juga berbasis numerasi dan literasi, tapi lebih komprehensif lagi daripada PISA. Dan ini dilakukan bukan hanya di beberapa sekolah saja, tapi di seluruh sekolah di seluruh Indonesia, dan juga di luar numerasi dan literasi, kami mengukur karakter dan nilai-nilai pelajar Pancasila, dan juga iklim sekolah, hal-hal yang berhubungan dengan resiko-resiko di sekolah, mengenai perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, itu semuanya bisa diukur dengan alat asesmen nasional. Dan tentunya ini tidak dilakukan setiap 3-4 tahun, tapi setiap tahun kami mendapatkan data yang sangat lengkap dari seluruh sekolah di Indonesia, dan hasil daripada AN itu kami laporkan ke setiap kepala sekolah, dan juga guru-guru juga akan bisa mendapatkan akses kepada hasil asesmen nasional ini untuk meningkatkan kualitas. Berikut. Nah, kita melihat data, ya, kami melakukan analisa untuk membandingkan menggunakan asesmen nasional, jadi capaian numerasi dan literasi. Kami melakukan analisa pemulihan pembelajaran sejak pandemi. Dan yang kami temukan, dan ini datanya sangat jelas membuktikan bahwa sekolah-sekolah yang bertransisi ke kurikulum Merdeka itu mengalami pemulihan yang jauh lebih cepat dari sekolah-sekolah yang tidak transisi, sekolah-sekolah yang melanjutkan dan menerapkan kurikulum 2013. Kita bisa melihat di sebelah kiri ini adalah data capaian
literasi ya, dari perbandingan antara tahun 2021 dan 2023. Jadi perbaikannya seperti apa dari tahun 2021 ke 2023. Dan di sebelah kiri sekarang kita lihat yang literasi. Yang muda biru itu adalah improvement ya, atau perbaikan yang untuk sekolah-sekolah yang memilih untuk tetap di kurikulum 2013. Dan di sebelah kanan yang biru tua itu adalah sekolah-sekolah yang mengimplementasi kurikulum merdeka. Dan dipecah menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah yang biru tua itu adalah sekolah-sekolah yang memulai kurikulum merdeka dari tahun 2023. Yang kedua adalah yang memulai kurikulum merdeka 2022. Dan yang ketiga, yang paling tinggi chartnya adalah kurikulum merdeka yang menggunakan itu mulai 2021. Nah, jadi ini benar-benar membuktikan semakin lama sekolah itu melaksanakan kurikulum merdeka, akselerasi daripada pemulihan itu terus menjadi lebih cepat. Ya, kami melihat ini data, dan di sebelah kanan tentu kita bisa lihat dengan numerasi sama saja. Kita melihat akselerasi yang begitu pesat di mana sekolah-sekolah yang sudah menerapkan beberapa tahun kurikulum merdeka mengalami recovery atau pemulihan yang tercepat, baik literasi maupun numerasi. Ini salah satu hal yang sangat membahagiakan untuk memvalidasi bahwa effort yang telah kita lakukan di kurikulum merdeka benar-benar membantu ketertinggalan sekolah-sekolah dan murid-murid di bagian literasi dan numerasi. Berikut. Jadi, dua hal yang sangat penting, kemana kita dari sini? Kita harus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi seluruh murid di Indonesia. Sekolah-sekolah harus terus menerapkan kurikulum merdeka, ya. Bagi sekolah-sekolah yang belum menerapkan tidak perlu takut, karena sebenarnya walaupun ada masa transisi, walaupun ada masa pembelajaran, tapi datanya sudah jelas bahwa kurikulum merdeka memberikan ruang bagi guru dan murid untuk mengejar ketertinggalan dengan jauh lebih cepat, ya, karena struktur yang telah kami berikan dan kemerdekaan yang kami berikan kepada guru untuk benar-benar memastikan bisa mengejar ketertinggalan. Dan kami juga ingin mengajak semua guru berdasarkan data ini, gunakanlah platform Merdeka Mengajar. Ini adalah platform yang digunakan jutaan guru sekarang untuk bagaimana caranya transisi ke kurikulum merdeka, bagaimana meningkatkan pembelajaran dan kompetensi-kompetensi sebagai guru, dan juga tempat berkumpul untuk guru-guru lain, dan tempat berbagi untuk guru-guru. Sekarang sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu guru yang sudah mengupload berbagai macam konten di dalam platform ini, sehingga kita menciptakan komunitas belajar antara guru, di mana itu yang berdasarkan riset kita paling efektif. Berikut. Dan kami juga ingin menghimbau untuk semua sekolah dan Pemda, gunakanlah platform lapor pendidikan, di mana semua hasil AN dan berbagai macam data itu sudah diringkas dan dijelaskan apa yang penting, apa yang kurang, apa yang baik dan apa yang kurang, dan bagaimana caranya mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Dan juga tentunya harapan besar kita, poin keempat di sini adalah untuk Pemda-Pemda mengangkatlah segera guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas. Karena guru-guru penggerak ini sudah dipilih dan diseleksi untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Mereka yang mengerti paradigma daripada kurikulum merdeka dan apa saja prinsip-prinsip dasar merdeka belajar, dan kalau mereka dijadikan pemimpin-pemimpin di daerah, transformasi dan pemulihan sistem pendidikan kita bisa berjalan jauh lebih cepat lagi. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Tentunya ini kabar gembira bahwa ranking atau posisi kita di PISA meningkat di saat kesulitan dunia yang begitu besar. Kita mengalami learning loss yang lebih sedikit, dan tentunya alasan kenapa ini terjadi sudah kami uraikan dari berbagai macam aspek, mulai dari dukungan digital, kurikulum merdeka, dan tentunya kerja keras guru-guru di semua lapangan untuk melakukan pemulihan begitu cepat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.